Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi pemilu ya. Gue kalau ngelihat, gue pengen ketawa ngakak. Kenapa gue pengen ketawa ngakak? Karena banyak banget ulah-ulah para pendukung yang sebenarnya ngapain juga gitu, capek-capek teriak-teriak hidup merdeka, merdeka, ini presidenku, ini merdeka, kita banyak masanya, kita pasti menang, kita pasti menang. Cara-cara itu tuh cara-cara jadul yang udah kita lakuin selama beberapa periode gitu. Turunin massa ya kan, sampai 15 juta orang, ujung-ujungnya kalah. Kan gitu. Itu massa yang turun-turun gitu tuh bukan acuan sekarang ini gitu loh. Sekarang gue kenapa netep di Ganjar Pranowo? Kenapa gue lebih milih Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD? Kita sekali-sekali berpikiran logik ya. Kenapa sih bangsa ini semerawut terus? Karena hukumnya nggak teratur, nggak tertata dengan baik. Yang mimpinnya bukan orang hukum, yang mimpinnya orang nggak ngerti hukum. Karena hukum itu panglima, mau sehebat apapun program kita, kalau hukumnya berantakan nggak jalan semua. Lah sekarang mulai ada calon pemimpinnya presiden itu yaitu Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Semuanya dari Fakultas Hukum. Ada yang pernah di birokrasi, ya, legislatif. Pak Mahfud MD juga sama, pernah di yudikatif gitu. Jadi semua udah memahami bagaimana cara mengelola negara ini agar teratur. Kalau tata tertib kita ini tidak dijalankan dengan baik, aturan hukumnya tidak dijalankan dengan baik, ini nggak bakal bisa berjalan dengan baik. Kalau yang memimpinnya bukan orang hukum, diintervensi oleh orang-orang itu, oleh adalah oknum-oknum yang bisa mengintervensi. Tapi kalau orang hukum nggak bisa diintervensi, karena pelajaran hukum itu membentuk masyarakat, ya, setiap insan yang belajar ilmu hukum agar independen dan mempunyai independensi yang teguh, kuat gitu loh. Nah, saya yakin di tangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, hukum di Indonesia ini bisa tertata dengan baik. Dan kalau hukumnya udah teratur, kita mau ngapain aja udah teratur, semua udah serba teratur. Karena hukum menjadi acuan di dalam berbangsa dan negara. Kalau hukumnya berantakan semua program kita. Nah, kita coba selama beberapa kali kita ganti presiden, belum pernah ada orang hukumnya gitu. Nah, sekarang kita coba deh. Nah, misalnya ada orang yang mengolok-ngolok Pak Ganjar Pranowo karena begini begitu ya kan. Lebih hebat Pak Jokowi daripada Pak Ganjar. Lah, Jokowi itu yang cetak siapa? Jokowi itu yang cetak itu Bu Megawati dan koalisinya gitu loh. Siapa yang nggak pernah dicetak oleh Bu Megawati yang nggak sukses? Siapa? Semuanya sukses kok. Mau jadi apa? Wali kota, gubernur, bisa dicetak Bu Megawati. Dan Bu Megawati itu orangnya cukup terbuka dan berjiwa besar gitu loh. Nggak ada tuh keluarganya menjadi pejabat tinggi kecuali anaknya ya. Kalau anaknya memang hasil daripada pemilihan umum kan gitu. Nggak ada tuh keluarga-keluarganya, adik-adiknya apa segala yang jadi pejabat-pejabat di sekitarnya, nggak ada. Beliau dengan leluasanya memberikan kesempatan untuk masyarakat yang mau mencalonkan diri, bahkan dari kalangan biasa gitu loh. Pak Jokowi dari kalangan biasa, Pak Ganjar dari kalangan biasa, dikasih tiket untuk jadi presiden, bahkan dibina biar jadi presiden yang baik, sehingga ekonomi bisa tumbuh sekian persen. Di saat Amerika, Eropa anjlok ekonominya pada saat COVID-19, Indonesia naik 5% gitu loh. Jokowi begitu dibina sehingga menjadi presiden yang oke banget gitu loh. Dan Pak Prabowo yang begitu dulunya menjelek-jelekan kubu Megawati dikasih tiket untuk menjadi Menhan gitu loh. Kalau semuanya udah diprogram Bu Megawati ya kan, lalu semuanya ini berjalan dengan baik, ya kita sih ikutin aja program Bu Megawati, ikut terus, pasti insya Allah negara ini baik. Siapa sih nggak pernah di program? Sekelas Anies pun bisa mengikuti program pemerintah pusat yang dikelola oleh Pak Jokowi gitu loh. Hebatnya Anies, kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat, nggak mungkin gitu. Tapi semua bermula dari Ibu Megawati dan koalisinya gitu loh, yang mengangkat Pak Jokowi sehingga negara ini nyaman-nyaman saja sekarang. Negara Swiss lagi dilanda kemiskinan, Indonesia aman-aman aja gitu loh. Nggak ada tuh orang Indonesia yang istilahnya kecuali yang kufur nikmat ya, nggak ada yang sengsara banget kecuali yang kufur nikmat. Sekarang kita ini lagi jadi negara yang berkembang, sebentar lagi menuju negara maju. Kita udahlah, kita lebih baik menerusin pembangunan Indonesia ini dengan
substansional ya bersama Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Udah itu aja. Percayakan orang-orang hukum, insya Allah hukum akan menjadi panglima dan semua akan teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Brigade Ganjar Pranowo. Semoga saja kita solid. Dan ini lambang ini dulu pernah di Pak Prabowo selama 15 tahun, 3 periode dari 2009. Sekarang menjadi lambang relawan Brigade Ganjar Pranowo. Ya, dulunya relawan militan Prabowo RMP, sekarang saya ganti jadi Brigade Ganjar Pranowo. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus OYWSHMH CFLSCLA LCA mengucapkan selamat berjuang. Bravo. Salam Ganjar Pranowo.